Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Nilai guru penggerak. Pertama, berpihak pada anak. Yang kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan yang terakhir, yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Dan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Kisah penerapan nilai dan peran yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari adalah yaitu ketika kegiatan membuat kolase dari daun kering yang ada di lingkungan sekolah. Di sini nilai yang muncul adalah berpihak pada anak dan saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Awalnya, siswa saya beri kebebasan untuk memilih daun kering yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, mereka saya suruh memilih untuk membuat pola sesuai dengan keinginan. Kemudian, dipajang di kelas. Tidak hanya itu, anak-anak sebelum pembelajaran saya ajak untuk tepuk dulu agar mereka lebih bahagia dan senang sebelum melakukan pembelajaran. Nilai mandiri. Peran saya di sini menjadi coach bagi guru yang lain. Untuk pengembangan diri, saya sering sekali mengikuti diklat-diklat online secara mandiri, baik yang diadakan pemerintah melalui guru belajar seri ataupun dari pihak lain yang informasinya biasanya saya peroleh melalui WA dan Telegram. Setelah saya mengikuti diklat secara online, saya imbaskan ke teman sejawat yang ada di sekolah. Contohnya adalah menjadi coach dalam pengimbasan guru belajar seri AKM. Ini bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Menjadi coach dalam pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka atau disingkat biasanya dengan IKM di tingkat kecamatan. Ini insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 4-7 Juli tahun 2022. Nilai reflektif berperan mewujudkan kepemimpinan murid. Setiap selesai melakukan kegiatan, selalu melakukan refleksi baik secara mandiri ataupun bersama teman-teman sejawat. Hal ini saya lakukan agar bisa memberikan yang terbaik bagi murid. Apakah anak-anak itu suka dengan metode atau strategi yang saya lakukan atau tidak. Hal ini selalu saya evaluasi di akhir pembelajaran. Setiap hari saya melakukan kegiatan untuk mewujudkan kepemimpinan siswa, yaitu dengan cara bergantian memimpin doa, memimpin baris, memimpin menyanyikan lagu wajib, dan memimpin membaca Pancasila seperti video berikut. Nilai kolaborasi.
Saya berperan mendorong kolaborasi. Membangun kolaborasi bukan hanya dengan teman sejawat, kepala sekolah, atau yang lainnya, tetapi juga dengan wali murid. Di sini saya biasanya menjalin kerjasama ketika ada siswa yang mengalami penurunan nilai. Saya langsung menghubungi wali murid agar mereka juga melakukan pengawasan belajar ketika di rumah. Kemudian mendorong kolaborasi. Berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru lainnya untuk menyusun program-program sekolah. Berkolaborasi itu juga saya lakukan dengan teman sejawat. Ini adalah foto saya berkolaborasi dengan teman dari grup guru penggerak. Di situ saya sedang berkolaborasi untuk membuat PPT tugas kelompok yang didampingi oleh Bu Yuli. Kisah penerapan nilai dan peran yang sudah saya lakukan dalam keseharian. Inovatif. Pembelajaran yang inovatif sudah saya lakukan dengan cara menampilkan video-video pembelajaran yang menarik ketika anak-anak mulai bosan, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan, menggerakkan komunitas praktisi. Untuk rencana kedepannya, saya akan mencoba menggerakkan komunitas praktisi agar siswa dapat pembelajaran secara langsung melalui praktek nyata. Inovatif ini sudah saya lakukan sejak awal pandemi. Ketika pandemi pembelajaran secara daring, saya mengajar menggunakan video, rekam suara, buku-buku saya buat menjadi e-book. Ketika penilaian saya menggunakan Google Form. Nah, untuk belajar membuat e-book dan Google Form ini saya pelajari melalui diklat online yang saya dapat infonya dari WA dan Telegram. Kisah penerapan nilai dan peran yang sudah saya lakukan dalam keseharian. Tolong didengarkan ya. Di sini biasanya saya sering sekali disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti diklat-diklat untuk mewakili sekolah. Awal penerapan kurikulum 2013 yaitu kelas 1 dan kelas 4. Ketika itu yang dikirim diklat adalah saya dan guru kelas 1 dan menerapkannya di sekolah. Awalnya memang berat sekali, tapi alhamdulillah penerapan kurikulum ke-13 itu sudah saya lakukan sampai hari ini. Awalnya dimulai dari literasi sebelum pembelajaran, kemudian masuk membacakan doa, kemudian menyanyikan lagu wajib, membaca Pancasila, dan melakukan tanya jawab dulu dengan siswa. Setiap hari itu sudah saya lakukan berkelanjutan sampai saat ini. Untuk harapan saya ke depannya adalah saya ingin menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak secara maksimal dan berkesinambungan dan akan terus mengembangkan IT untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan saya ingin berperan juga secara maksimal untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.